Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajarnya ya. Hari ini, Ibu akan masuk pelajaran yang ke-12 tentang hidup damai. Yang pertama, kisah Nabi Ishak. Sebelum kita membahas sikap teladan dari Nabi Ishak, kita lihat dulu kisah dari Nabi Ishak, ya. Tahukah kalian siapa Nabi Ishak alaihissalam? Mari kita pelajari bersama. Nabi Ishak adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim. Jadi, masih keturunan Nabi Ibrahim. Dan dari istrinya yang pertama yang bernama Siti Sarah. Beliau dilahirkan saat itu dan ayahnya berusia lanjut. Siti Sarah usianya 90 tahun. Kalau Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Jadi anak-anak jangan heran ya. Kalau Nabi dan Rasul pada zaman dahulu itu usianya ratusan tahun ya. Siti Sarah dengan ketulusan hati dan keimanannya yang kuat berdoa kepada Allah memohon diberikan seorang putra. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Siti Sarah. Sebelum kelahiran Nabi Ishak, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah mendapat kabar gembira dari Allah. Para malaikat utusan Allah, Jibril, Mikail, dan Israfil berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim dengan membawa pesan. Dalam pesan itu disampaikan bahwa Siti Sarah akan melahirkan anak laki-laki bernama Ishak yang kelak akan menjadi seorang nabi. Nah, jadi sebelum kelahiran Nabi Ishak itu, Nabi Ibrahim diberitahukan oleh malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Jadi berita itu dibawa oleh malaikat, diberitahu kepada Siti Sarah dan Nabi Ibrahim bahwa mereka akan mendapat anak laki-laki namanya Ishak ya. Kemudian mereka berdua adalah putra Nabi Ibrahim tetapi berbeda ibu. Siapa mereka itu? Nah, coba perhatikan. Nabi Ishak lahir di kota Hebron di daerah Kanaan tahun 1897 sebelum Masehi. Kata Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang artinya tertawa. Nabi Ishak memiliki saudara bernama Nabi Ismail alaihi salam. Nah, jadi yang berdua ini adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Jadi keduanya itu bersaudara ya. Anak-anak sudah tahu belum Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu bersaudara? Mereka satu ayah tetapi berbeda ibu. Kalau Nabi Ishak ibunya bernama Sarah, kalau Nabi Ismail ibunya bernama Siti Hajar. Mereka tinggal dalam keluarga yang damai dan harmonis. Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rafkah. Dari pernikahan tersebut lahirlah dua anak kembar. Anak pertama diberi Is, namanya yang berarti awal, sementara anak keduanya diberi Nabi Yakub. Nah, jadi keturunan dari Nabi Ishak ini adalah Nabi juga ya, yaitu Nabi Yakub. Beliau menjadi pemimpin yang soleh bagi kaumnya, kaum Kan'an. Nabi Ishak alaihi salam berdakwah dengan cara lemah lembut. Beliau pandai memikat hati orang, bersikap ramah tamah sehingga ajaran Islam, agama Islam itu terasa manfaatnya. Jadi beliau menyampaikannya dengan cara bersikap ramah lemah lembut ya. Jadi bisa menarik orang-orang yang tadinya belum mengenal Islam menjadi tertarik karena melihat sikap dari Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihi salam tidak mau memakai kekerasan. Beliau menggunakan cara berdakwah yang baik, berdakwah dengan santun, damai, dan bijaksana. Nabi Ishak alaihi salam juga berdakwah dengan keteladanan. Beliau memulai ajaran agama dari diri sendiri. Umatnya pun bisa meneladaninya secara langsung. Jadi Nabi Ishak itu beliau berdakwahnya itu dengan cara meneladani atau diperlihatkan dari sikapnya ya supaya orang-orang tertarik. Umatnya merasa senang, hidup rukun, damai, tentram, sejahtera dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak ini wafat pada usia 180 tahun.
Beliau dimakamkan di Hebron, Palestina. Jadi usia Nabi Ishak itu sampai 180 tahun. Masya Allah ya, usia para nabi dan rasul zaman dulu. Nah, sikap damai Nabi Ishak. Dari kisah Nabi Ishak tadi, kita dapat ambil kesimpulan atau kita dapat ambil hikmahnya, sikap damai dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau terkenal nabi yang ramah pada kaumnya. Nabi Ishak sangat sayang pada keluarga dan anak-anaknya. Ketika ada perselisihan dalam keluarga, beliau selesaikan dengan cara damai. Jadi Nabi Ishak itu menyukai kedamaian atau suka menyelesaikan masalah itu secara damai, santun, dan bijaksana. Nabi Ishak selalu mementingkan keselamatan umatnya, keluarganya, dan anak-anaknya. Beliau itu sangat perhatian terhadap umat, keluarga, dan anak-anaknya. Yang C ini setelah kita tadi membahas tentang Nabi Ishak, coba anak-anak perhatikan Assalam. Nah, ini adalah salah satu dari Asmaul Husna. Assalam ini sering kita baca ya ketika kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, assalam ini artinya apa? Assalam artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan setiap hambanya dari berbagai kesulitan. Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang dapat memberi keselamatan. Kita harus selalu memohon dan berdoa hanya kepada Allah agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari perbuatan tercela kepada orang lain. Assalam itu artinya Maha Pemberi keselamatan, ya. Siapa yang memberi keselamatan? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang memberi perlindungan, keselamatan kepada kita. Keselamatan dari apa? Dari semua mara bahaya, ya. Di dalam kehidupan kita, orang-orang yang ingin berbuat jahat atau keselamatan ketika kita berada di perjalanan, ya. Jadi jangan lupa kita membaca doa ketika ingin melakukan perjalanan, kita baca doa, naik kendaraan, mengucapkan bismillah terlebih dahulu supaya kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan mengenai Assalam. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video penjelasan dari Ibu tentang hidup damai, ya. Kisah dari Nabi Ishak serta Asmaul Husna Assalam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.